Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, NPM 72021294 dari Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi perpajakan terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat, yaitu pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada pajak provinsi. 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak, atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua, dan seterusnya sebesar 1%. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBBB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Dan yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. Baja air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air. Yang kedua, lokasi atau zona pengambilan sumber air. Yang ketiga, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. Yang keempat, volume air yang diambil atau dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas air. Dan yang terakhir, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan yang kelima, pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok adalah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Dan yang ketiga ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang kenakan atas jasa pelayanan, hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menariknya perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Yang kelima ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, untung dari penggunaannya. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, baja ini tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
sedangkan tarif untuk batuan sebesar 20%. Yang ketujuh, pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Yang kedelapan ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Dan yang kesembilan ada pajak sarang burung. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Dan yang ke-10 ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. Yang ke-11 ada pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Apa itu retribusi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah beserta tarifnya. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayaran yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dan yang kedua ada retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan yang terakhir ada retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait materi pajak daerah dan retribusi daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.